Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan lancar dan baik pula. Nah, para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Zuhri di dalam pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Para peserta pembelajar, hari ini kita akan bahas topik baru yang berjudul Realitas Sosial dan Konstruksi Sosial Media Massa. Nah, para peserta pembelajar, ada satu perdebatan klasik di dalam ilmu-ilmu sosial yang menyangkut tentang eksistensi manusia. Apakah manusia merupakan subjek otonom di dalam realitas sosial? Ataukah manusia sesungguhnya dibentuk oleh fakta, struktur, dan peranata sosial di mana dia berasal? Perdebatan inilah akhirnya memunculkan berbagai konsep dan teori mengenai bagaimana posisi dan eksistensi manusia di dalam realitas sosial. Nah, para peserta pembelajar, di dalam peta teori klasik sosiologi, setidaknya ada 3 teori utama yang mengamati tentang bagaimana posisi manusia. Pertama dikemukakan oleh teori struktural fungsional. Dalam teori ini menjelaskan bahwa di dalam kehidupan bersama atau kehidupan masyarakat ada yang namanya struktur dan peranata sosial. Sehingga fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat itu ditentukan oleh struktur dan peranata tersebut, termasuk keberadaan manusia. Jadi sesungguhnya manusia tidak otonom. Bagaimana perilakunya, bagaimana persepsinya, itu sangat ditentukan struktur dan peranata sosial di mana dia berada. Itulah singkatnya apa yang dikemukakan oleh teori struktural fungsional. Kedua, teori yang dikemukakan bernama interaksionis simbolik, bahwa manusia merupakan aktor kreatif dan bebas dari realitas sosial. Artinya, sesungguhnya manusia memiliki otonomi sebagai subjek di dalam realitas sosialnya, sehingga tidak selalu bergantung dari struktur dan peranata sosial di mana ia berada. Tindakan manusia merupakan respon terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Nah, ini agak berbeda dengan teori yang pertama tadi. Apa yang dikemukakan manusia, tindak tanduknya, budayanya, perilakunya, persepsi-persepsinya, itu muncul dari dirinya sendiri yang mampu memberi makna terhadap realitas sosialnya. Jadi di sini manusia diakui subjeknya, ya, jadi memiliki otonomi. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga adalah teori konflik. Nah, sebagaimana skema dan konsep dari teori konflik selalu meletakkan segalanya dalam proses perjuangan kelas, ya. Sehingga tindakan sosial seseorang ditentukan oleh pertentangan antar kelas yang terlibat dalam proses produksi, yaitu kelas kapitalis, ya, pemodal yang mengontrol alat-alat produksi, dan kelas pekerja atau proletar yang tersubordinasi dan teralienasi dalam proses produksi tersebut. Sehingga manusia
dalam realitas sosialnya selalu diletakkan dalam proses dialektika konflik tersebut antar kelas ya. Nah, diskus tentang realitas sosial dikemukakan oleh ketiga teori tersebut dengan sudut pandang yang berbeda-beda sebagaimana yang telah saya deskripsikan di muka tadi. Namun, pada dasarnya realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu. Dan makna realitas sosial itu akan bermakna jika dikonstruksi dan dimaknai oleh individu lain. Nah, individu ini selalu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realitas sosial, kemudian dimantapkan oleh individu lain secara subjektif pula. Nah, inilah menjadi pendahuluan atau pintu masuk kita memahami tentang apa itu realitas sosial dan konstruksi sosial. Para peserta pembelajar, mari kita telaah terlebih dulu konstruksi sosial ini dari perspektif ilmu dan filsafat. Nah, karena ini kita menyinggung dalam ranah filsafat, maka biasanya diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar ya. Seperti pertanyaan, manakah yang dianggap benar? Apakah kenyataan atau pengetahuan? Nah, pertanyaan ini cukup penting untuk merumuskan bagaimana sesungguhnya kebenaran itu. Apakah kebenaran itu menempel dalam fakta-fakta, dalam realitas sosial, atau itu sebetulnya dikonstruksi entah menjadi pengetahuan atau kesadaran publik. Ini sangat menentukan bagaimana posisi subjek manusia. Nah, konstruksi sosial sebagai sebuah ilmu dan filsafat sejatinya sudah lama dibahas oleh para filosof. Katakanlah kalau kita telaah dalam sejarah filsafat Yunani, konstruktivisme ini dalam aliran filsafat dikemukakan paling awal pertama katakanlah oleh Socrates yang menemukan konsep tentang jiwa ya. Kemudian oleh Plato yang membahas tentang akal budi dan ide. Kemudian Aristoteles mengenai substansi dan esensi. Kemudian Descartes ada istilah cogito ergo sum. Saya berpikir maka itu saya ada. Dari keempat filosof klasik Yunani tersebut menandakan atau bertemu pada titik kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi eksistensi dan subjek dalam sebuah realitas. Karena realitas sosial sesungguhnya dibentuk atau setidaknya manusia memiliki hak untuk memaknai dari realitas sosial di mana ia berada. Nah, dasar filsafat ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Giambattista Vico, ya, seorang epistemolog dari Italia, dalam sebuah aliran yang kemudian dinamakan konstruktivisme. Ada satu pernyataan yang sangat populer dari Vico ini, yaitu Tuhan adalah pencipta alam semesta, tetapi manusia adalah tuan dari ciptaannya. Nah, dari jargon atau dari pernyataan Vico ini menandaskan bahwa manusia merupakan subjek dari realitas. Manusialah yang mengkonstruksi makna. Manusia memiliki kemampuan secara subjektif untuk mengkonstruksi nilai-nilai, ide-ide dalam kehidupannya. Nah, pengertian dari konstruktivisme kalau kita telaah dari para filosof tadi bisa kita simpulkan konstruktivisme merupakan sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada. Nah, karena terjadi relasi sosial antar individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemudian individu itu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya itu berdasar pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya yang disebut dengan skema. Ya.
oleh Berger dan Luhmann disebut dengan konstruksi sosial. Nah, ide-ide konstruktivisme yang diawali oleh Vico ini kemudian di dalam kajian komunikasi dikembangkan lebih jauh oleh Berger dan Luhmann. Nah, inilah yang akan kita kembangkan lebih jauh. Nah, menurut Berger dan Luhmann, realitas sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut kenyataan dan ada yang disebut dengan pengetahuan. Kenyataan itu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan atau being, ya, yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Jadi kenyataan atau realitas itu merupakan sesuatu yang terpisah, ya, sesuatu yang berada di luar diri manusia, tetapi dia eksis dan ada menurut dirinya sendiri. Jadi tanpa sentuhan manusia sekalipun, dia merupakan sesuatu yang memang hadir dan ada. Being, ya, itulah kenyataan. Namun di sisi lain, Berger dan Luhmann ada kebenaran kedua atau kebenaran lainnya yang disebut dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan kepastian bahwa realitas yang nyata itu atau real itu memiliki karakteristik yang spesifik. Nah, sampai manusia tahu bahwa realitas itu memiliki karakter yang spesifik itu karena konstruksi kognisi manusia. Karena pengetahuan manusia yang bisa meneliti, mengkategorisasi, menemukan hubungan sebab akibat sehingga bisa dimaknai dan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Disinilah kemudian manusia mengetahui karakteristiknya. Nah, para peserta pembelajar, khususnya dari peserta pembelajar yang mungkin berasal dari latar belakang Islam khususnya, mungkin sesuai dengan kitab yang Anda yakini yaitu Al-Quran. Di situ dikatakan bahwa apa sih kelebihan Adam atau manusia sehingga Tuhan begitu percaya memberikan mandat keterwakilannya di bumi atau yang disebut dengan khilafah. Waktu itu diprotes oleh para malaikat. Tuhan, kenapa engkau berikan mandat itu kepada manusia? Bukankah manusia punya potensi saling menumpahkan darah? Bahkan manusia memiliki keberanian untuk menentangmu. Bukankah kami ini para malaikat yang sudah jelas loyalitasnya yang selalu konsisten menyembahmu? Mengapa engkau berikan mandat itu kepada manusia? Tidakkah engkau khawatir akan tercipta kerusakan di muka bumi? Jawaban Tuhan waktu itu, katakanlah ini dibuat dalam sebuah seakan-akan drama begitu, dialog. Tuhan berfirman, saya percayakan mandatku kepada manusia karena manusia punya kemampuan zikru asma'ikullaha, punya kemampuan mengurai nama benda-benda. Nah, mungkin barangkali ini tafsir subjektif saya, mungkin ini seirama dengan apa yang disampaikan oleh Berger dan Luhmann, bahwa manusia dengan pengetahuannya dia mampu untuk menyusun pengetahuan sehingga mengetahui karakteristik secara individu, fakta-fakta atau realitas sosial tersebut. Nah, itulah konsep awal dari Berger dan Luhmann mengenai realitas sosial. Nah, selanjutnya dalam konteks kehidupan sosial atau masyarakat yang dimana di dalamnya ada institusi sosial memang terlihat secara nyata dan objektif, ya. Namun kenyataan semuanya itu dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Nah, objektivitas yang baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama pula. Jadi, walaupun realitas sosial yang dikonstruksi oleh subjek yang bernama manusia itu bersifat subjektif, tetapi karena dia berada dalam proses interaksi sosial, proses berhubungan dengan orang lain secara terus-menerus,
itu kemudian dilakukan penegasan-penegasan berulang-ulang oleh subjek yang lain. Nah, ketika penegasan-penegasan subjektif ini bertemu, maka itulah kemudian membeku dan membaku menjadi sebuah realitas sosial atau fakta-fakta sosial. Nah, dengan demikian para peserta pembelajar, skema konsep Berger dan Luqman ini memang di dalam masyarakat ada yang namanya institusi sosial, ada struktur, ada peranata, ada kelompok-kelompok sosial yang itu sudah menjadi bagian dari fakta sosial. Nah, ini kemudian menjadi realitas yang objektif ya, tetapi dia akan menjadi semakin bermakna dan berfungsi ketika dia ditegaskan berulang-ulang oleh subjek-subjek atau oleh manusia yang ada dalam kelompok tersebut, kemudian berhubungan secara terus-menerus. Itulah kemudian menjadi konstruksi atau menjadi ilmu pengetahuan. Nah, para peserta pembelajar, dengan demikian ada hubungan antara institusi sosial dan individu. Katakanlah Anda atau kita semua hidup dalam masyarakat. Pasti ketika kita dilahirkan di muka bumi, lahir dari sebuah institusi keluarga, kita belum mengetahui apa-apa. Kita belum bisa menyusun bangunan pengetahuan, kita belum mengenal tentang tata nilai. Nah, oleh proses-proses sosialisasi, oleh proses interaksi di dalam kehidupan sosial, entah itu lingkungan, keluarga, atau lembaga pendidikan, kemudian kita mulai mengenal tentang tata nilai, tentang peranata, tentang struktur, tentang budaya, dan lain sebagainya. Sehingga cara pandang kita, perilaku kita, kesadaran-kesadaran kita dibentuk oleh institusi sosial tersebut. Tetapi ingat bahwa di dalam perspektif Berger dan Luqman itu semuanya diletakkan dalam proses dinamik interaktif, saling berhubungan secara terus-menerus. Fakta sosial atau realitas sosial bukan sesuatu yang bersifat beku kemudian terpisah sepenuhnya, tetapi dia menjadi bermakna kalau subjek individu ini terus memaknai dan mengkomunikasikan secara terus-menerus antar individu dalam kelompok sosial tersebut. Maka bisa dikatakan masyarakat memang mencipta individu, tetapi individu juga memiliki potensi dan kemampuan menciptakan masyarakat itu sendiri. Walaupun nanti ada parameter individu seperti apa yang memiliki potensi menciptakan masyarakat itu. Nah, para peserta pembelajar, proses dialektika atau interaksi inilah yang di dalam sosiokulturalnya berlangsung secara simultan melalui 3 proses berikut yang dikemukakan oleh Berger dan Luqman. Pertama yang disebut dengan eksternalisasi, kedua objektivasi, dan ketiga internalisasi. Eksternalisasi adalah sebuah proses adaptasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Jadi kita sebagai individu, sebagai subjek, ketika hadir di dalam sebuah kelompok masyarakat, itu mau tidak mau pasti supaya diri kita itu diakui oleh orang lain, supaya kita bisa melakukan proses-proses komunikasi dan interaksi, maka kita harus beradaptasi dengan fakta, struktur, dan institusi sosial yang ada. Sejak dari bahasanya, sejak dari tata nilainya, sejak dari konsep-konsepnya, kita harus bertemu dulu. Dengan demikian, sebetulnya manusia itu berada dalam sebuah skema. Itulah tadi yang dikemukakan di awal ya. Jadi manusia sesungguhnya berada dalam sebuah skema. Tetapi dari sini seakan-akan kita tidak punya otonomi, tidak punya subjek. Ya, karena kita selalu dibentuk oleh realitas, oleh institusi di luar kita. Tetapi ingat, ini semuanya diletakkan dalam proses dinamis ya, atau dialektis. Nah, karena itu kemudian melangkah ke tahap berikutnya disebut dengan objektivasi ya. Kalau eksternalisasi itu adalah proses bagaimana diri ini beradaptasi sehingga diakui di dalam sebuah kelompok sosial. Kedua adalah objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif
yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Jadi antar individu yang ada dalam kelompok itu kan melakukan proses hubungan terus-menerus melalui proses komunikasi. Disitulah kemudian ada pemahaman-pemahaman yang sama, ada titik temu yang sama. Kemudian kesamaan inilah kemudian dibekukan menjadi sebuah institusi, menjadi sebuah pelembagaan, baik itu struktur, nilai, pengetahuan dan lain-lain, sehingga ini membeku dalam sebuah struktur menjadi sebuah kelembagaan. Itulah yang disebut dengan objektivasi. Nah, fase berikutnya adalah internalisasi, yaitu sebuah proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dalam lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Jadi proses penyerapan kembali. Nah, inilah konstruksi sosial menurut skema berpikirnya Berger dan Luhmann. Jadi ada 3 tahap atau 3 proses: eksternalisasi, kemudian objektivasi, dan internalisasi. Jadi mencipta, kemudian hasil ciptaan itu dibekukan dalam sebuah institusi sosial. Dari ciptaan itulah kemudian kita sendiri akhirnya menyerap ciptaan itu. Nah, kehidupan sosial atau fakta sosial, realitas sosial itu selalu terbentuk dari proses dialektika semacam itu. Nah, para peserta pembelajar, saya mohon Anda semua untuk menelaah lebih jauh bagaimana tahap-tahap eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, pertanyaan kritis yang saya ajukan adalah dalam konteks kehidupan global sekarang ini. Di dalam pergaulan seluruh bangsa di dunia, ada bangsa yang didominasi oleh proses eksternalisasi, kemudian ada bentuk-bentuk ciptaan berupa objektivasi, dan ada yang bangsa internalisasi. Nah, kita sebagai bangsa di dunia ini lebih pada aspek yang mana atau bagian yang mana dalam proses membentuk konstruksi sosial itu? Apakah kita menjadi bangsa yang memiliki kemampuan mencipta, mengeksternalisasikan diri, membentuk teknologi, mengkonstruksi pengetahuan, menciptakan karya-karya budaya? Kemudian apakah kita menjadi bangsa yang hanya menjadi komoditas hasil ciptaan itu, atau kita menjadi bangsa yang hanya menyerap, mengkonsumsi itu? Tentu ini semua ditentukan oleh kapasitas dari bangsa-bangsa tersebut. Di mana posisi bangsa kita? Mari kita renungi bersama. Nah, para peserta pembelajar, saya berharap Anda semua mendalami secara mandiri lebih jauh bagaimana konsep Berger dan Luhmann di dalam menjelaskan tentang konstruksi sosial. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan tahap pertama di dalam judul konstruksi sosial dan konstruksi realitas sosial media massa. Pada pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan pertemuan dengan topik mengenai realitas sosial media massa. Demikian para peserta pembelajar, saya mohon untuk dikembangkan dan didalami secara mandiri dengan membaca berbagai referensi yang beragam, kemudian melihat fenomena sosial, dan mari kita analisis, kita refleksikan bagaimana konstruksi sosial di dalam masyarakat kita. Apakah benar yang dikemukakan oleh Berger and Luhmann tersebut, ataukah ada konsep lain yang mungkin akan kita diskusikan bersama di dalam interaksi pembelajaran nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.